Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar panjenengan sekarang? Begitu luar biasa berkat Tuhan pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk membuka mata kita bersekutu bersamanya, kita menyiapkan waktu bersama Tuhan. Kita beribadah doa pagi pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama pada saat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah pada saat ini kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih menyadari bahwa kita bisa bangun tidur pada hari ini, membuka mata, menghembuskan nafas, menarik nafas, merasakan udara pagi yang sangat segar. Itu semua bisa kita rasakan secara cuma-cuma. Itu bisa kita rasakan secara gratis. Dan itu berasal dari Tuhan kita yang senantiasa menjaga kita, yang senantiasa melindungi kita. Oleh karena itu marilah kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, bersekutu, mengucap syukur atas segala hal. Oleh karena itu juga ya Tuhan, kami menyerahkan peribadatan kami pada pagi hari ini hanya di dalam Allah Bapa, Putra, dan penyertaan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 322, Terang Matahari. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul kembali bersama keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga memohon ampun atas dosa yang telah kami lakukan. Biarlah Engkau senantiasa mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya Sang Penebus sejati. Pada saat ini juga kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Bagi kami yang senantiasa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami juga mohon siapkan hati kami membuka hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dalam Pengkhotbah 1. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dengan judul besar, segala sesuatu sia-sia. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru,
tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah kesaksian Alkitab. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, yang senantiasa merenungkan, terlebih memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat nas pada bacaan kita hari ini saya ambil dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Dan judul firman pada pagi hari ini saya beri judul, hidup itu sia-sia. Hidup itu sia-sia. Kalau kita baca bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kok seolah-olah penulis kitab pengkhotbah ini rasanya begitu sangat pesimis terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan manusia. Bagaimana tidak, dalam bacaan ini apapun yang dilakukan manusia semuanya dikatakan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bersama bahwa pengkhotbah adalah seseorang yang merenungkan secara mendalam arti hidup manusia. Dari hasil mengamati berbagai peristiwa yang terjadi di bawah matahari atau yang terjadi di dunia ini. Ia tiba pada sebuah kesimpulan yang sangat mengejutkan, bahwa semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Oleh karena itu juga mengapa banyak orang mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang pesimis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata yang digunakan berarti adalah hampa. Kata sia-sia yang digunakan adalah hampa. Sesuatu yang tidak berbobot, sesuatu yang seperti angin. Dari sini penulis sungguh-sungguh menegaskan bahwa hidup ini amat sangat sia-sia. Manusia lahir lalu mati, demikian seterusnya. Hari lepas hari lewat, berbagai peristiwa alam bergulir secara rutin, semuanya berulang tanpa makna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat 8 dikatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Frasa ini mengacu pada fakta bahwa segala sesuatu dalam hidup ini monoton dan tentunya sia-sia juga. Bahwa kemanapun orang melihat di alam ini, ia menemukan siklus aktivitas serupa yang tanpa henti dan membosankan. Semua tidak pernah memberikan kepuasan nyata bagi mata atau telinga manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengambil salah satu contoh yaitu dalam perkembangan gadget pada masa ini. Kita mengetahui bersama bahwa gadget begitu berkembang sangat pesat, begitu luar biasa, dan memunculkan keinginan dalam setiap manusia untuk membeli yang baru lagi. Dan itu akan terus berlanjut sampai masa kehidupan kita berakhir. Dan itu akan terus berkembang sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun upaya dari manusia yang berasal dari dirinya sendiri tidak akan pernah merasakan yang namanya sebuah kepuasan. Dan keinginan itu sudah terjadi pada masa kita pengkhotbah. Dan itu terus bergulir sampai pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua cenderung melakukan rutinitas sehari-hari secara berulang-ulang. Dari waktu ke waktu. Kita makan, kita bekerja, kita tidur, dan merapikan diri. Apalagi sekarang di tengah masa pandemi COVID-19, di mana kita dianjurkan untuk stay at home, kegiatan kita menjadi lebih terbatas, bosan, pasti jenuh, iya, kehidupan kita akan semakin berkurang aktivitasnya, dan kita dapat kehilangan semangat hidup jika tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semakin memperkuat pertanyaan bahwa apakah intinya dari semua ini? Apakah intinya? Pertanyaan itulah yang mungkin secara tidak langsung muncul dalam diri penulis kitab pengkhotbah. Ataupun itu juga bisa muncul dalam diri kita ketika kita membaca bacaan ini. Lalu apa intinya hidup ini? Pada akhirnya akan muncul sebuah pertanyaan kembali. Sia-siakah hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang mungkin kita bangga-banggakan, kita agung-agungkan dan kita usahakan serta kita pertahankan, ternyata menurut kitab pengkhotbah itu semuanya adalah sia-sia. Lalu apa maksudnya? Apa sebenarnya yang dimaksud dari penulis kitab pengkhotbah ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab pengkhotbah atau penulis kitab pengkhotbah bukan meremehkan arti dari penciptaan Allah, bukan meremehkan Allah menciptakan manusia untuk hidup di dunia ini. Pengkhotbah tidak meremehkan hal itu, akan tetapi penulis kitab pengkhotbah ingin menghancurkan semua harapan manusia yang berpusat pada dunia ini ataupun yang berpusat pada diri sendiri. Sang penulis ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu termasuk hidup kita hanya akan menjadi sesuatu hal yang berarti bila dalam iman kepada Allah. Semuanya itu akan menjadi berarti ketika kehidupan kita berada dalam iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita berhenti sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berhenti sejenak. Kita bersama-sama untuk sadar dan tidak hanya berkutat dengan yang ada di dunia ini, namun juga marilah kita memperhatikan dan kemudian mengingat siapakah yang memungkinkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Siapa yang memungkinkan kita untuk hidup di dunia ini? Dan siapa yang mengizinkan kita untuk membuka mata kita pada pagi hari ini? Marilah kita berhenti sejenak dari rutinitas kita dan kita tidak terjebak pada rutinitas duniawi sehingga menjadikan kita sadar dan menyadari siapakah kita.
Karena terkadang manusia lebih sadar atas pembenarannya sendiri, bukan pada kebenaran Tuhan. Saya mengambil dalam buku yang berjudul Memahami Kesia-siaan dalam Kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Yohanes Krismantio Susanto. Pengkhotbah mengajak pembaca untuk menikmati hidup dengan bertanggung jawab. Pengkhotbah tidak menganjurkan hidup yang bebas sebebas-bebasnya. Pengkhotbah mengajak pembaca untuk kembali kepada Allah, takut akan Allah, dan berpegang pada perintah-perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga di sini ada dua macam cara kita sebagai manusia memandang dunia ini. Yang pertama adalah berharap kepada dunia dan diri sendiri, yang itu adalah sia-sia, atau memandang dunia tetap berharap kepada Allah, yang tentunya tidak sia-sia. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengambil komitmen untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah saja, bukan kepada dunia dan bukan kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya ibaratkan dunia ini bisa digambarkan sebagai sebuah panggung tempat pementasan drama. Bisa digambarkan sebagai panggung pementasan drama. Dan kita, para manusia, adalah aktornya. Matahari yang terbit, matahari yang terbenam, seumpama layar besar dari hari demi hari. Dan setiap kali kita mengulang jalur kita mengulang rutinitas kita, sebenarnya kita membuat sebuah keputusan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebenarnya kita membuat sebuah keputusan bagaimana kita dapat memandang peran kita dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk menyelesaikan tugas kita, atau justru melihatnya sebagai sesuatu kesempatan yang indah untuk mengenal dan menikmati kebaikan dan kebijaksanaan Sang Sutradara kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Betul itu. Hidup adalah sebuah pengalaman yang luar biasa ketika kita bisa menyadarinya. Betapa indahnya menyaksikan Allah menjaga alam berjalan sesuai dengan polanya. Alangkah indahnya mengetahui bahwa kita di sini untuk mengasihi Allah di atas segala-galanya dan untuk mengasihi sesama kita. Betapa nyamannya mempercayai bahwa semua dosa yang kita perbuat sudah diampuni karena Tuhan sudah mengorbankan kehidupannya atas kehidupan kita. Betapa luar biasanya. Betapa luar biasanya atau betapa indahnya ketika kita bisa menyadari bahwa rutinitas kehidupan kita, Tuhan hadir di situ. Tuhan ada dalam setiap rutinitas kehidupan kita. Justru kehidupan akan menjadi sebuah kepedihan jika tanpa Allah. Tetapi betapa menyenangkannya kehidupan ini apabila Dialah yang menjadi pusat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita dengan gembira ikut ambil bagian dalam aktivitas yang berulang-ulang terus, maka karakter kita ini bisa dibentuk. Iman kita dikuatkan, harapan kita ditambahkan, dan daya tahan kita
dikembangkan. Melalui kejadian-kejadian yang biasa, kejadian-kejadian rutinitas kita sehari-hari yang biasa, Allah mengatakan kepada kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang lebih dengan keberadaan kita di dunia ini selain dari rentetan tugas yang tidak berarti. Atau dalam kitab Pengkhotbah dikatakan sia-sia. Bagian dari rencana Allah bagi kita adalah agar kita berserah pada bimbingannya, agar kita berserah pada tuntunannya dalam setiap kehidupan kita, dalam kejadian-kejadian biasa yang terjadi berulang-ulang. Mempercayai Allah terus-menerus sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang jam, sepanjang menit, dan sepanjang detik, dan seterusnya. Artinya tidak ada jeda dari kita untuk mempercayai Tuhan. Selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya di dalam Kristus sajalah ada kepuasan dan damai. Hanya di dalam Dia sajalah ada kehidupan yang bermakna. Dialah satu-satunya jawaban dari segala kesia-siaan hidup ini. Karena itu marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita pada pagi hari ini, kita mengawali hari ini, kita serahkan kepada Tuhan dan menjadikannya Dia pusat dari seluruh kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekaligus kita akan persembahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi menggunakan Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bisa menyatukan hati kita bersama-sama dengan yang lain melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena pada pagi hari ini kami diperkenankan lagi untuk merasakan berkat-Mu yang begitu luar biasa, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan
ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bagi saudara-saudara kami yang saat ini yang bergumul dengan keadaan sakit, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun yang diminum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami bahwa setiap penyakit yang kami derita adalah bagian dari teguran untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, untuk itu Tuhan Yesus, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan-Mu, di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga telah mengumpulkan persembahan, berkati dan layakkan, dan terimalah persembahan kami. Biarlah senantiasa persembahan ini boleh terpakai guna untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Bagi program-program gereja GKJW Jemaat Jember, senantiasa boleh berjalan dengan baik. Biar senantiasa semangat, kerjasama di antara kami para pelayan dan jemaat, agar supaya persekutuan yang indah boleh tercipta di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah di daerah dan pemerintah di pusat. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk bersama-sama memerangi pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memberikan berkat kebijaksanaan. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, yang merasa terisolasi, cemas dan tak berdaya, ya Tuhan, berikanlah mereka dukungan yang mereka butuhkan. Bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan. Untuk para petugas kesehatan di garda depan, kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Jagalah keluarganya juga agar tetap aman dan sehat pula. Demikian ya Tuhan, seru dan permohonan doa kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari peribadatan ini. Marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Marilah kita mengikut jejak Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kita dalam kita menjalani rutinitas hari demi hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memujikan dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 376. Kita pujikan bait yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah doa pagi pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, menjalaninya bersama Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.